Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Eko Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLB Negeri Jepara, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan metode tahap bagja. Pendekatan inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan, dijalankan dengan suasana positif dan apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara untuk mempertahankan hal baik tersebut, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat digunakan adalah menggunakan metode bagja. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Bagja merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, mengambil pelajaran bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas. G. Gali mimpi, menyusun narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya rencanakan yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri, terampil, dan santun dalam budi pekerti berlandaskan profil pelajar Pancasila. Elemen profil pelajar Pancasila dari visi tersebut yaitu mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pernyataan prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Aset yang dimanfaatkan dalam mendukung prakarsa perubahan yaitu 1. Sumber daya alam dan sumber daya manusia, 2. Sarana dan prasarana, 3. Motivasi dari semua pihak. Berdasarkan kalimat prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik dapat saya susun menjadi kanvas bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan 1. Bagaimana cara untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menggunakan media interaktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memasukkan unsur permainan inovatif dalam pembelajaran untuk menumbuhkan keaktifan peserta didik. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, kolaborasi antar guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, menggunakan referensi dari berbagai sumber, contohnya dari YouTube, e-book, dan sumber belajar lain yang mendukung tercapainya pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan, apa saja kebiasaan baru yang muncul setelah terlaksananya pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan? 2.
Seperti apa bentuk kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk peserta didik? 3. Apa dampak positif yang akan didapat jika pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan terwujud dan berjalan dengan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Pembelajaran yang selalu memberikan pengalaman belajar dan kesan yang baik kepada peserta didik. 2. Memanfaatkan media digital dalam kegiatan pembelajaran. 3. Menuntut peserta didik untuk berkreasi dan berinovasi sesuai potensi masing-masing. 4. Peserta didik menjadi kreatif dan terampil serta mandiri. 4. Jabarkan rencana. Pertanyaan: 1. Tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung terwujudnya peserta didik yang kreatif, terampil, berlandaskan profil pelajar Pancasila? 2. Bagaimana menjaga konsistensi dan semangat baik guru maupun peserta didik untuk dapat terus membimbing peserta didik agar kreatif dan terampil? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Merinci dan menetapkan tujuan pembelajaran yang kreatif untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. 2. Menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran menyenangkan dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan seperti buku, media teknologi, dan media konkret serta menggunakan metode pembelajaran untuk menjadi pembelajaran tetap menarik dan menyenangkan. 3. Memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat belajar. 4. Melibatkan kolaborasi dari orang tua dalam proses pembelajaran. 5. Atur eksekusi. Pertanyaan: 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan peserta didik yang mandiri, terampil, berlandaskan profil pelajar Pancasila? 2. Siapa yang bertanggung jawab memonitor terwujudnya pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan kepada peserta didik? 1. Melakukan refleksi dan evaluasi bersama rekan guru serta meminta masukan kepada rekan guru. Yang kedua, semua stakeholder sekolah terlibat dan bertanggung jawab penuh sesuai tugas masing-masing. 3. Membuat pelaporan secara berkala kepada kepala sekolah dan wali murid. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.